dong. Namanya siapa? Mela. Oh Mela, ya. Saya namanya Rina, panggil aja Ibu. Oh iya. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik kabar hari ini. Oh, tapi kelihatannya wajah kamu murung. Iya, lagi ada sedikit masalah aja sih di sekolah saya. Saya kan masih SMA. Apa ada yang saya bisa bantu? Saya ingin berkonsultasi sama ibu tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Jadi saya itu kan saya kan kelas 2 SMA. Nah, saya itu di sekolah itu punya satu geng. Nah, orangnya itu berlima. Saya tuh bingung banget tau Bu. Kenapa? Apa namanya? Geng itu tuh otoriter banget. Jadi kalau misalkan di antara berlima ini yang paling dianggap keren itu saya tuh kesel banget Bu. Habis kalau misalkan teman-teman punya barang-barang baru, kita harus ikutin barang-barang baru. Misalkan ada tas baru, terus kita harus beli, gitu. Kita harus barang harus kalau beli satu harus beli semua. Kan saya kan dari ekonomi yang biasa-biasa aja ya Bu. Iya. Saya kesel gitu. Nah terus saya tuh kadang kalau misalkan saya kan di geng itu kan jomblo sendiri ya Bu. Yeah. Nah terus kalau misalkan ada apa-apa dikit saya dikatain dasar jomblo kan saya malu Bu. Misalkan lagi di teman-teman lagi pada ngumpul terus mereka bilang dasar jomblo kan saya malu Bu. Saya kesel banget itu. Saya kesel sama teman-teman saya. Terus gimana Bu? Kesel saya. Tapi kamu udah pernah mencoba untuk bilang ke teman-teman kamu? Saya nggak berani, soalnya mereka orang-orangnya keras Bu. Jadi saya adanya ngalah-ngalah doang kalau sama mereka gitu. Itu sejak kapan kamu tuh udah merasa gak nyaman dengan teman-teman kamu? Dari awal apa baru-baru ini aja? Jadi awal kelas 1 itu kita ngebentuk itu gengnya namanya Salma. Jadi itu singkatan dari nama-nama kita. Ada Septi, Lina, Kela, terus saya sendiri Mela. Pokoknya itu namanya Salma gitu. Emang sih kalau di sekolahan itu geng Salma itu emang terkenal. Mungkin terkenal karena anaknya cantik kali ya Bu. Kamu juga cantik loh. Nah terus akhirnya 1-2 bulan pokoknya sampai pas sampai itu kita nyaman. Cuma kesini tuh saya jadi kayak merasa terasingin gitu Bu. Jadi kayak dijauhin gitu. Saya kalau misalkan apa dikit saya tuh saya merasa nggak nyaman. Sekarang kesini saya merasa nggak nyaman. Tapi waktu kemarin waktu semester masuk waktu SMA kelas 1 saya masih senang main sama mereka. Tapi kesini saya sedih gitu Bu. Rasanya kok anak-anaknya jadi kayak gini gitu. Saya kesel aja gitu. Menurut kamu permasalahannya terjadi karena apa? Ya mungkin karena yang pertama mungkin karena saya nggak bisa ngikutin gaya mereka ya Bu. Karena emang sih gaya mereka itu kayak selalu pengen uang gitu kan. Sedangkan saya kan nggak, ya biasa-biasa aja. Kalau misalkan ada sepatu baru yang mahal misalkan, tapi kan mereka emang dari keluarga yang ada, jadi bisa aja beli minta sama ibu. Sedangkan aku kan nggak bisa, aku harus ya minta uang dulu sama ibu, kan susah. Makanya saya rada nggak nyaman sekarang. Saya tuh bingung, saya maunya itu kayak dulu lagi. Cuman saya juga nggak tahu sih gimana saya harus gimana. Saya juga bingung Bu. Nah, apa saya harus tetap ada di geng itu atau saya melepaskan diri? Tapi kalau melepaskan diri saya tuh nggak dapat teman lagi Bu. Takutnya gimana Bu? Jadi permasalahannya tadi yang pertama karena kamu ngerasa dibully sama ngerasa kayak ketinggalan gitu kan dari mereka. Nah, apakah mereka tahu gitu keadaan kamu? Apa nggak tahu? Saya nggak berani bilang, saya malu kan.
kalau misalkan saya ngomong gak punya duit, nanti malah saya diejekin lagi Bu, malah dianggap dasar kamu apa gitu. Jadi pilihan tadi yang kamu yang pertama, kamu ingin menjauhi teman-teman kamu. Iya, Tapi kamu merasa nyaman gak sih untuk menjadi teman-teman kamu? sebenarnya saya masih Bu, sama saya kan karena udah lama, udah dari kelas 1, kita senang bareng, terus kita tuh kayak di sekolah itu tuh kita kayak punya tempat nongkrong itu di bawah pohon, itu tuh ada tulisan Salma gitu pakai apa namanya Pak, di pohon itu kita kasih nama. Tapi itu tuh yang bikin saya tuh ya bikin saya aduh masa saya meninggalin mereka sih gitu, bikin saya berat ya mengambil keputusan kalau misalnya saya apa namanya saya harus ninggalin mereka gitu. Soalnya kalau dilihat-lihat mereka juga ada sisi baiknya juga sih Bu gitu. Sebenarnya sih dari permasalahan kamu, tadi kamu udah bilang pemecahan masalahnya kamu nyaman kan bersama teman-teman kamu. Nah sebenarnya sih tinggal dari kamunya aja harus kayak gimana. Kalau kamu merasa nyaman ya ikutin aja kata kamu. Tapi kamu nyamannya tadi ya bikin sama teman-teman kamu. Pengennya sih kita tetap bareng gitu Bu, tapi biar saya nggak dibully saya harus gimana ya? Kamu udah cerita sama teman kamu apa? Terus saya ngomong apa namanya ngomong sama mereka. Tapi masalahnya gini Bu, jadi kelima orang ini ya, jadi kan 5 orang ini termasuk saya kan. Nah 2 orang teman saya itu dia udah keras kepala itu, terus saya kesel lagi. Itu kalau ngomong tuh kayak gitu banget, kayak Sabar. saya tuh kesel Bu nih. Dia tuh ngomongnya misalnya dia tuh dulu ya apa sih lu gitu, jangan baper gitu. Saya kan saya kesel. Tapi yang 2 itu ada baik sama saya. Dia tuh ya sedikit banyak ngakuin saya lah Bu. Kalau misalnya saya lagi edit sama teman 2, dia kadang suka sabar gitu. Nah apa gini aja ya Bu, saya ngomong sama 2 teman saya yang baik ini. Maksudnya kalau saya tuh merasa nggak nyaman, akhir-akhir ini merasa nggak nyaman dengan sama mereka gitu. Nanti siapa tahu saya dibantu gue sama teman saya ini buat ngomong sama yang nyebelin juga. Namanya saya sih sama Lina Bu. Emang sih mereka tuh emang tajir, cantik. Dan yang ini Bu, dia itu primadonanya SMA saya, dia cantik, tinggi putih, tapi nggak boleh kayak gitu Bu. Ya mungkin itu kali ya Bu. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya sih gimana kamunya aja, yang kamu tuh lebih nyaman gimana sih gitu, yang harus kamu lakuin tuh gimana sih, kamu senyamannya kamu aja, yang terbaiknya aja. Kalau kamu yang tadi misalnya kamu bilang itu merasa nyaman, ya kamu lakuin gitu sih. Berarti saya harus ngomong dulu nih sama teman saya baiknya juga. Nanti mereka bakal membantu saya buat ngomong mereka ya. Sebenarnya sih pemecahan masalahnya udah kamu pecahin sendiri ya sebenarnya, udah ada jalan keluarnya. Nah jadi tinggal kamu pilihan kamu tuh kayak gimana, yang bikin kamu baik itu gimana sih, yang bikin enak. Nah itu udah kamu dapat nih tadi nih. Mungkin kalau misalnya saya milih saya ninggalin teman-teman saya kan itu rasanya terlalu gimana gitu ya Bu. Nanti malah nggak mau bersama lagi Bu. Mungkin saya bakalan dijauhin, ini dasar plastik tuh nggak Bu, plastik Bu. Apa itu? Plastik gitu. Jadi kita tuh kayak kan kita berlima, nanti kalau dibilang plastik itu kayak apa ya Bu, kayak bahasanya ini nggak gaul amat sih plastik. Iya, saya kan soalnya udah ibu-ibu, bukan anak remaja lagi. Itu dia, ya udah deh gitu. Sekarang gimana perasaan Mela sekarang udah merasa nyaman apa masih? Iya, udah sedikit lega Bu. Ada sedikit. Soalnya saya sudah menemukan pilihan yang tepat saya bahwa saya akan tetap teman sama mereka.
saya harus tetap ngomong Bu, biar kalau misalkan saya nggak ngomong otomatis mereka bakalan ini saya dulu, bakalan ngebully saya, makanya saya ngurus kering Bu gitu. Tapi tetap cantik kok, tetap cantik. Ya, Pokoknya sekarang Mela kan udah ngasih nyaman nih, udah enakan. Nah, nanti kalau misalnya Mela mau ada lagi nih yang dipikirin sama Mela, nah bisa konsultasi lagi sama ibu, bisa hubungi lagi ibu, ya kan? Jadi sekarang hari pertama udah enak ya? Iya, udah enak. Saya udah tenang. Iya, tinggal nanti aja kalau misalnya ada permasalahan lagi bisa diomongin. Ya. Terima kasih banyak Iya, sama-sama. Kalau sarannya. Nanti semoga masalahnya bisa cepat selesai. Iya, amin. Saya doain. Iya. Makasih banyak ya Iya. Bu.